Resound Found our our stories. stories. Yeay. Iya. Tetap ya dengan keadaan yang masih sama teman-teman seperti minggu-minggu yang lalu dan bulan-bulan yang lalu. Rekaman kita masih menggunakan online ya. Iya. Karena pandemi ini. Mm-mm. Tapi ya gara-gara pandemi ini gengs, gue Mm-mm. sempat searching nih. Akhirnya gue menemukan ada yang namanya FWB. Itu sempat lagi hits. Kayaknya udah hitsnya bukan baru-baru ini sih, tapi udah lama. Tapi gue baru Mm-mm. taunya belakangan ini. Kalian tahu nggak yang FWB? Friend with Tahu. Coba kepanjangannya apa, kan Nas? friend apa friends ya with benefits. Iya, maksudnya berteman tapi ada plus-plusnya lah. Kalau zaman dulu Ya. ada yang namanya pijit plus-plus, sekarang ada pertemanan plus-plus. Ya kan? Wih, Plus ini itu maksudnya ada bener temenan benefit-benefit nggak tuh kalau apa? kayak gitu ya? Kenapa? Itu bener temenan nggak tuh? Temen tapi ada keuntungannya, benefit-benefit yang lain waktu Mm-mm. gue temenan. Nah, mungkin gue jelasin secara garis besar kali ya, seandainya kata ada teman-teman yang nggak tahu, mungkin ada istilah-istilah lain yang teman-teman tahu tapi hampir-hampir sama, yaitu Mm-mm. adalah misalnya kita temenan, gue temenan sama cowok nih, ya kan, sama si A. Nah, tapi temenannya itu gak cuma temenan doang, tapi kasarnya itu bisa dipakai lah, ya kan. Misalnya kayak peluk-peluk dikit, terus kalau Tapi enggak, bukan pacar, ya, tapi statusnya bukan temen, kan? Bang. Misalnya gue punya pacar nih, gue punya status pacaran sama si cowok B. Nah, tapi si cowok ini alasan gue adalah gue bilangnya teman, tapi gue bisa diapain aja juga sama si A, layaknya Oh. pacar gue. Ya kan, tapi bedanya ya gue ngomongnya temen doang, bahkan bisa sampai berhubungan lebih dalam. Nah itu salah satu istilah yang digunakan kalau zaman-zaman sekarang ngomongin FWB. Gue nggak tahu deh kalau di daerah-daerah lain artinya sih sama ya, FWB juga. Nah menurut kalian nih, pandangan kalian dengan hal-hal seperti itu, kalian pernah dengar nggak? Atau nggak ada yang mungkin lebih kenal dengan FWB? Itu gimana? Gimana ya? Mulai dari siapa dulu nih? Tapi gue Bang Alex kalian nanti Ernest aja deh. Kalau Bang Alex tuh nanti udah conclusion lagi jadinya langsung. Tapi maksudnya gue demen nih. Kalau Bang Alex udah langsung amin, Nas. Langsung udahan aja deh, kita nggak akan lanjut di podcast kita nanti. Kalau menurut lu gimana nih, Nas? Lu punya nggak FWB-an? Asik. Gue langsung nanyanya, Ernest, lu punya FWB gak? Ya kagak Pacar aja lah. nggak punya. Temen aja kagak. Yang nemenin Ernest aja kagak ada. Sedih banget. Makanya temennya Ernest di friendzone ini ya. Iya. Sebenarnya itu friend with benefit gue baru booming juga ya kalimat-kalimat kayak gitu ya, dan berkembang baru sekarang ini juga tuh gue baru juga, jadi rada-rada bingung juga gue ya. Yang jelas bagi gue sih, apa bedanya sih kayak gitu dengan perselingkuhan misalnya, kayak gitu-gitu loh. Gue kadang-kadang mikirnya begitu. Apa bedanya, kan sama aja kan lu ngeduain orang lain. Nah yang kayak gitu-gitu nggak ada bedanya sebenarnya. Biar kata lu mau ngomong temen kayak ya kan gue nggak bayar dia kayak gitu, gue nggak ngasih uang ke dia dan lain sebagainya, ya kita beneran temenan. Tapi ya apa bedanya lu pergi ke rumah bordir misalnya kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu loh. Bener sih. Nah, itu yang Tapi gue kepikiran sih. Tapi gue menarik nih sama tadi Bang Alex bilang sebelumnya kita lagi apa namanya istilah-istilah begini tuh, dia bilang apa Bang tadi lo ngomongnya Bang, FWB itu hampir sama dengan apa Bang? Kalau gue bilang sih itu seperti apa, seks bebas yang dipermanis aja gitu. Iya. Maksudnya gini loh, ada hal-hal dalam kehidupan di mana itu sebenarnya fenomena yang udah lama ada, tapi kayak dikasih warna-warna yang lebih positif, yang kesannya lebih pengertian, tapi sebenarnya ya sama aja sih, tidak menghargai. Tadi Ernest bilang nggak menghargai komitmen. Lalu jadi melihat hal yang salah jadi benar. Hanya karena memang kalau kita lihat ya, film-film, drama-drama, bahkan kehidupan nyata juga banyak orang yang kayak mempromosikan nilai-nilai itu sih, yang itu yang gue lihat. Bang, tapi ngomongin komitmen ya, dia kan sempat ngomongin komitmen nih. Itu berhubungan juga nggak sih Bang sama kayaknya generasi makin ke belakang, kayak makin ke sini ya gitu. Itu tuh melihat bahwa komitmen itu bukan satu hal yang esensi, iya nggak sih menurut lo? Ya itulah realitanya, ditambah dengan apa ya, promosi-promosi atau apa propaganda-propaganda dari film, dari buku, dari hidup nyata yang seolah-olah
yang gini sih, salah satu yang gue inget di dalam berbagai buku yang bicara tentang generasi ini gitu ya, bahwa setiap generasi itu punya sesuatu yang disanjung-sanjung. Mungkin generasi yang lalu misalnya punya sesuatu berkaitan dengan apa bakat mereka, apa mereka gitu ya. Nah, katanya generasi ini sangat menyanjung-nyanjung perasaan. Sehingga perasaan jadi segala-galanya, sehingga misalnya padahal kan kita juga punya akal sehat. Akal sehat kita berarti kita bisa berpikir, bisa bertindak, termasuk bikin komitmen. Nah, sekarang tuh jadi kayak dibalik tuh. Nggak apa-apa, yang penting lu dapat feel-nya. Ya, ngapain lu komitmen tapi nggak dapat feel-nya. Jadi dibolak-balik begitu. Jadi poinnya adalah kita kan mengertinya sebagai orang yang percaya sama Tuhan, dibesarkan dalam lingkungan kekristenan yang harusnya melihat yang namanya komitmen sejalan dengan perasaan ini bertumbuh sama-sama. Nah, sehingga misalnya ya, kalau dalam relasi pacaran, misalnya komitmennya sudah ada, lalu kemudian perasaannya tiba-tiba hilang. Nah, sebenarnya kan orang bisa dengan gampang beralih kalau nggak ada komitmen. Hanya karena gue kayaknya lagi nggak feel apa-apa nih sama dia gitu. Nah, bayangkanlah di generasi yang sangat mengagungkan perasaan ini, ya begitu. Orang berbicara tentang, yang penting kan perasaan gue, ngapain gue komitmen nggak punya perasaan. Bener sih, tapi kenapa lu nggak balik? Karena lu punya komitmen, lu bangun perasaan lu sama dia. Karena itu kan sebuah usaha ya. Menjalin relasi, membangun yang kita udah bicara di podcast-podcast yang lalu. Bagaimana mengenal, bangun komunikasi. Jadi gue ngelihat itu tuh, dipermainkan. Yang dulu mungkin sangat kuat bicara komitmen, sehingga seolah-olah komitmen segala-galanya nggak peduli perasaan. Sekarang malah dibalik lagi. Perasaan segala-galanya, kan itu nggak butuh komitmen. Dan karena itulah, makanya pagar-pagarnya tuh diterobos tuh. Gue boleh dong main sama orang lain, gue boleh dong selingkuh sama orang lain. Karena apa? Yang sama gue nggak dapet feel-nya, lagi nggak dapet feel-nya misalnya. Nah, Padahal kan kalau kita mengasihi harusnya nggak begitu, menurutku sih. nah, terus gimana kan minggu lalu kan kita udah sempat ngebahas selingkuh nih kan. Kalau misalnya kita bukannya mengizinkan mereka boleh selingkuh, tapi ketika misalnya mereka salah dan mereka mau bertobat, ya udah masih ada kesempatan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau menurut kalian nih, tapi kan poinnya tadi Bang Alex kan bilang itu adalah perselingkuhan yang dipermanis. Nah, menurut kalian jadi apa bedanya dong sama yang kemarin? Ini kita Tapi, biar ada garis benang merahnya nih. nah, tapi kalau kayak gitu dia main di belakang gitu ya, maksudnya nggak jujur dong ya? Iyalah. Pasti lah ya. Bahkan ya, Pasti jangan nggak salah jujur loh. tuh. Sekarang tuh ada yang namanya FWB yang sepasangannya sama-sama tahu. Oh Oh gitu. gitu. Misalnya gini, gue pacaran sama si A, bahkan pernikahan juga ada deh. Jadi misalnya gue udah menikah nih sama si A. Nah, gue punya FWB-an tuh sama si B. Ya udah sama-sama tahu. Sedangkan suami gue atau nggak pasangan gue nih dia juga punya pasangan yang lain. Jadi gue sama-sama tahu aja udah gitu. Udah kayak dunia ini ya, dunia yang terbuka tanpa batas, bener-bener ya. Tapi statusnya tetap Iya, iya. nikah gitu. Oh, jadi bisa diam-diam tapi bisa juga saling tahu ya? Terbuka. Oh. Ya, itu ini ya. Gue nggak tahu sih kalau Novi bilang begitu, gue mah percaya juga. Novi kan banyak baca, banyak denger gitu ya. Aku Banyak tadinya unit. mikirnya itu cuman ada di film-film sih, Nov. Tapi kan juga banyak tuh ya dipromosiin di film gitu ya. Waktu lu oke, ya udah oke aja gitu loh. We can just have fun together. Tapi istilahnya yang penting gue bakal balik sama pasangan gue, kan gitu ya. Benar banget. Tapi kayaknya generasi sekarang juga banyak yang suka coba-coba ya Bang ya? Iya nggak sih? Dan akhirnya nilai-nilai kayak gitu jadi kayak nilai kayak begitu kayak pengen dicoba, dan itu dianggap kalau kita bisa ngikutin yang seperti itu, wah gue orangnya terbuka. Wih, jadi kayaknya lebih maju dari orang-orang yang kolot dan tertutup. Waduh, ngeri banget ya. Ya terus gimana pandangan kalian ngeliat kayak gitu, geng? Ya, tetaplah pasangannya tetap di kayak gimana nih? Kan kalau tadi gue bilang kan kayak udah sama-sama tahu. Nah, kalau dalam kayak gitu gimana nih, Bang? Apakah tetap kayak ya udahlah atau gimana nih? Jadi kayak yang satu misalnya kayak nerima aja, yakin dia akan berubah, atau kayak udahlah ditinggalin aja. Tapi kan sulit. Misalnya gitu. Tapi menurut gue ya kayak gitu ya. Yang namanya kasih gitu ya atau cinta gitu ya. Itu tuh
cuman bisa ke satu orang, menurut gua tuh nggak, kalau misalnya ada dua hal yang lo suka seperti itu ya, ya pada akhirnya mesti milih menurut gua. Kalau lu bisa suka sama yang satu, berarti yang satunya lagi lu lagi nggak bukan lagi enggak ya menurut gue ya, berarti lu nggak cinta gitu dengan yang satunya lagi. Kenapa lu bisa ke orang itu kalau kalau yang satunya itu udah cukup sama satunya, berarti lu nggak ngerasa cukup dong dengan yang satunya lagi yang sebelumnya. Nah itu kayak gitu, karena gue pada akhirnya mikir memang harus memilih, karena memang memang menurut gue hati kita didesainnya seperti itu tuh kayak gitu, untuk memberikan yang terbaik ke satu orang doang kayak gitu. Nah cuman gue nggak paham tuh kalau ada orang yang udah ngerti pasangannya begitu, gue terima aja gitu. Nah itu yang gue nggak dalam sih menurut gue relasinya ya. Kalau kayak gitu ya sulit untuk membangun kepercayaan. Itu berarti cuma relasi yang dangkal, yang sesuai kebutuhan aja. Kalau gue lagi ada kebutuhan tertentu sama lu, gue deket kayak gitu dan gue berelasi sama lu. Kalau enggak ya ya lu boleh sama dia, gue nggak akan sakit hati juga kalau lu ke dia, dan sebaliknya seperti itu. Nah itu tuh sebenarnya dangkal sih. Kalau mau ada orang punya relasi kayak gitu ya ya terserah, ya itu kan pilihan hidup ya. Cuman bagi gue nggak nggak sesuai desain aja, by desain hati gitu kalau menurut gue ya gitu. Kalau gua ngelihatnya ya sama kayak Ernest. Maksudnya kalau Novi tanya tadi, gimana tuh dalam podcast yang lalu kan kita ngebahas kalau selingkuh ya kayak kita kasih kesempatan lagi, kita kenal dia baik-baik. Nah, menurut gua tuh masalah pengenalan yang dalam sih yang kita butuhin ya. Gimana kita kenal benar. Jadi bukan cuman gini, ya gue mau berubah, tapi ini berubahnya maksudnya apa yang berubah? Jangan-jangan juga dia karena cuman nggak mau kehilangan kita, dia berubah. Padahal sebenarnya konsep dasarnya adalah nggak apa-apa kok selingkuh-selingkuh dikit, nggak apa-apa kok. Jadi kadang-kadang apa ya, itulah ya yang namanya pertumbuhan rohani itu kan proses seumur hidup. Makanya pastikan deh, itu yang aku inget-ingetin dari yang kemarinnya. Pastikan pasangan kita bukan cuma Kristen, bukan cuma anak Tuhan, tapi bertumbuh. Karena itu kunci untuk dia terus belajar merefleksikan hidupnya, belajar untuk melihat hidupnya, membingkai ulang hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau cuman sekedar nyelesain supaya akhirnya dia nggak putus sama kita, kita pokoknya supaya keep dia, lalu dia bilang, iya deh gue akan setia sama lo. Nah itu tuh perlu kenal lebih dalam sih kalau menurut gue. Menurut gue nih ya kayak gitu, kayak FWB kayak gini ya, gue tuh jadinya mikir gitu ya, mikirnya dalam artian setiap orang tuh, bagi gue kayak gitu, setiap orang tuh punya kebutuhan untuk dikenal dan mengenal kayak gitu, dikenal dan mengenal, bukan secara dangkal tapi jauh sampai ke dalam lubuk hatinya kayak gitu. Sampai gua kenal tuh kayak kalau lu diem berarti lu marah gitu. Gue tahu tuh, bisa sampai tahu sebegitunya nih, sampai kayak kita pandang-pandangan mata aja tuh kayak udah ngerti tuh di otak lu sama di otak gue tuh sama nih kayak gitu poinnya. Nah itu kan itu kayak pengenalan kan sebenarnya kayak gitu. Nah itu tuh manusia butuh tuh yang ngerasa begitu tuh, dikenal dan mengenal. Nah kalau FWB begitu, ada dua orang yang yang bagi gue dangkal sih kayak gitu. Gue nggak ngerti sih, entah itu mau lu lagi jujur dengan hati lu atau lagi nggak jujur sama hati lu. Yang gue nggak tahu tuh, jujur dalam artian sebenarnya lu tuh nggak menemukan apa bilangnya ya, pengenalan itu, kebutuhan akan pengenalan dan dikenal itu tuh lu nggak dapet tuh dari pasangan lu yang sedang melakukan FWB. Jadi lu okein aja dan lain sebagainya. Nah bagi gue menyedihkan sih ya kayak gitu, sedih sih ada orang yang seperti itu. Cuman kadang-kadang ya kita suka nggak sadar sih ya akan kebutuhan diri sendiri seperti itu. Nah itu yang bahaya sih menurut gue kayak gitu. Dunia mempromosikan nilai-nilai itu dengan cantik sih ya. Kadang-kadang gue pikir, aduh, dunia mempromosikannya dengan sangat baik, kasih
rasionalisasi Ya. yang kayaknya masuk akal gitu ya. Hmm. Jadi jujur aja ya, kalau gue berpikir ya, termasuk buat kita orang percaya, siapa atau apa yang lebih membentuk pola pikir kita? Apa yang firman Tuhan katakan atau apa yang dunia katakan? Contoh nih ya, selingkuh itu apa sih? Kan gue bilang juga tuh, selingkuh itu bahasa Alkitabnya berzina. Itu dosa kategorinya. Tapi kalau kita dengar kata selingkuh, kayaknya lebih positif. Ada orang yang lagi nggak setia, tapi ya semua orang juga begitu kok. Jadi akhirnya kita membingkai selingkuh itu dengan memaklumi, lupa bahwa memang itu dosanya. Nah, menurut gue mesti kita pakai kacamata Alkitab bahwa itu memang dosa. Tetapi yang kedua, baru kita bilang bahwa Tuhan mengasihi orang berdosanya. Tuhan mau dia berubah, Tuhan mau dia ditolong, Tuhan mau kita memahami pergumulan dia. Jadi jangan dibolak-balik seolah-olah. Nah, FWB ini kita mau bingkainya apa nih? Ini persahabatan, persinahan, seks bebas, apa nih gitu. Kalau sahabat sejati mah bukan mikirin dirinya sendiri, apa yang dia suka, apa yang dia mau, tapi justru memikirkan apa yang terbaik buat orang yang jadi sahabatnya gitu sih kalau menurut gue. Tapi mungkin gue jadi ngelihat ini ya, dengan adanya FWB ini dan makin marak, mungkin gue jadi ngelihat ada sebuah penurunan akan nilai sexual intimacy kayak gitu ya. Betul. Dan akhirnya hal itu jadi nggak sakral lagi. Yang dulu pertemanan persahabatan tuh ya persahabatan kayak biasa, sahabat dan teman kayak gitu. Sekarang malah sahabat dan teman memberikan badannya juga kayak gitu, sampai kehormatan atau hal sakral yang dia punya di dalam dirinya. Nah itu yang menurut gue sih ada penurunan sih di masa-masa sekarang kayaknya. Tapi gue jadi kepikiran yang tadi Bang Alex sempat ngomongin juga sih, itu kan definisi dari perselingkuhan ya, dan kemasan gitu kan. Perselingkuhan itu kan ngomongin perzinahan. Nah tapi dengan konteksnya dibikin friend benefit, mereka tuh jadi ada dosanya nggak sih di dalam. Jadi kayak ya udah gitu, maksudnya aku temenan kok gitu. Jadi kayak even kita pun ya udah cuma temenan aja. Padahal itu kan juga masuk dalam hal perzinahan kan sebenarnya. Jadi kayak ngeliat dosanya gitu. Mungkin kemarin tuh bagus banget kalau menurut gue. Nih gue baru ya, ini gue jarang banget ngikutin drama-dramaan, tapi gue baru ngikutin satu drama lah ya dengan judul nggak juga sih, gue tiba-tiba dengan inisiatif sendiri pengen nonton apa yang ditonton gitu ya. Nah menurut gue dalam banyak hal ini, jadi gue bukan lagi ngebahas drama itu ya secara khusus ya, tetapi untuk banyak hal ya. Jadi kita akhirnya melihat begini, kalau gue feel okay, orang lain feel okay, it's okay. Tidak lagi memikirkan bahwa bukan cuma gue merasa okay, kamu ngerasa okay, tapi Tuhan gimana gitu. Tuhan tuh kayak dikeluarin dari setting cerita hidup kita. Jadi misalnya gini, gue nggak masalah kok. Itu kan kadang-kadang gitu ya, kalau kita nasehatin temen, kenapa sih lu mesti friend with benefit gitu? Kenapa sih lu mau kasih tubuh lu buat dia? Terus dia bilang gini, gue ngerasa nyaman sama dia. Terus yang satu juga, ya gue juga ngerasa nyaman sama dia. Nah, jadi kemudian dia akan bisa bilang gini, dia aja nyaman sama gue nyaman sama dia, siapa lu mesti ngomong-ngomongin gitu kan? Kayak kita dianggap, kenapa lu mesti campurin urusan gue aja yang ngalamin santai aja gitu. Tapi itu menurut gue kok jadi kita nggak ngebawa if it okay with you, okay with others, itu okay nggak sama Tuhan gitu. Dan di situ menurut gue yang kita perlu sama-sama pertegas gitu ya, supaya generasi ke depan ini tidak menjadi. Tapi bener yang Ernest bilang tadi, gue ngelihat ya, susah banget melihat yang namanya fokusnya single gitu, satu, maksudnya kepada satu fokus gitu. Kan Tuhan bilang gini ya, kasihilah Tuhan, Yesus bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Di situ gue ngelihat gitu, kadang-kadang mungkin generasi ini sekali lagi memilah-milih, dipilah-pilih. Oh, gue mengasihi pacar gue sayang banget sama pacar gue, tapi untuk kepuasan seksual gue dapat dari friend ini gitu. Dia nggak bisa melihat totalitas dirinya harusnya untuk pasangannya gitu. Seperti yang
gambaran yang Tuhan, ya memang Tuhan menggambarkan dia mempelai pria, kita mempelai wanita ya. Jadi totalitas seluruh diri yang dipersembahkan gitu. Jadi bukannya gini, oke, bagian akal budi sama si ini lebih cocok, nanti bagian ini sama si ini, nanti bagian ini. Jadi kayak seks dan apa ya, perasaan itu dianggap sebagai bagian yang sangat penting sehingga mengalahkan relasi-relasi yang sudah ada komitmen bahkan ya, kayak pacar atau istri gitu atau suami. Itu sih yang gue lihat. Ya, tapi berarti balik lagi ngomongin tentang FWB itu baik atau enggak, jawabannya secara singkatnya gimana, Bang? Kalau bagi gua ya, kalau tadi lu bilang bisa ada ngumpet-ngumpet gitu, ya namanya ngumpet-ngumpet ada yang benar apa gitu maksud gua. Namanya ngumpet-ngumpet kalau misalnya emang itu hal yang benar ya lu pasang di status lu kayak gitu ya. Kayak di Facebook kan suka in relationship with kayak gitu, terus namanya ada banyak in relationshipnya kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu loh, tapi gue lagi mikirnya gini ya, maksudnya dengan adanya banyak argumen kayak gitu, dengan adanya pembelaan dan lain sebagainya, satu sisi argumen-argumen itu kan bisa diterima di dalam akal gitu ya, di dalam akal budi, rasional dan lain sebagainya. Kelihatannya seperti itu. Tapi gue lagi mempertanyakan ini sih ya, apakah dengan segala sesuatu masuk akal kayak gitu, dengan segala sesuatu tuh kelihatannya bisa dimengerti, apakah itu nggak bertubrukan dengan hal moral? Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu. Walaupun nanti bisa didebat lagi sih, moral itu adalah bentukan masyarakat dan lain sebagainya kayak gitu dan lain sebagainya. Nah itu yang akhirnya membuat setiap orang tuh bebas kelihatannya bikin moralnya sendiri seperti itu. Nah itu yang berbahaya tuh di zaman yang menurut gue di generasi sekarang ini, yang kita tuh udah jelas kalau di dalam kekristenan Tuhan pemberi moral itu, standarnya ya adanya dari Tuhan, bukan kita sendiri yang buat dan lain sebagainya. Nah itu sih yang ya menarik ya, dalam artian ada narasi-narasi seperti itu, cuman gimana nih supaya mempromot narasi bahwa saat monogami itu adalah hal yang indah dan apa ya bilangnya ya, yang nggak kolot gitu. Nah yang itu loh, kayak gitu-gitu yang mulai menurun gitu. Jadi sebenarnya tuh kolot itu menurut gua nggak selamanya salah, dan kelihatannya kayak open mind itu nggak selamanya benar juga. Tapi balik lagi kayak tadi apa di Bang Alex, tergantung lu melihatnya dari sisi mana dan kapan itu bisa digunakan. Kayak lu terbuka tapi dalam konteks kayak begini sih menurut gue juga nggak tepat ya. Kalau menurut gue sih kayak open minded oke ya, dalam artian open minded tuh memahami alasan orang lain kayak gitu, tapi bukan berarti gue setuju dengan beliefnya mereka itu kayak gitu. Itu mah bukan open minded, itu mah pendamai dari segala sesuatu, nggak mau nyari ribut, nggak ada punya prinsip yang kayak gitu tuh. Itu sih bukan open minded kalau yang kayak gitu. Nah yang bagi gue sih ya lanjutin dulu Nob. Enggak, oke, berarti lanjutin dulu nanti di akhirnya setelah Era selesai ngomong langsung conclusion dari Bang Alex kali ya, untuk kita mempersingkat waktu. Nah makanya bagi gua tuh penting banget tuh yang tadi Bang Alex udah bilang sih, yang namanya komitmen dan lain sebagainya. Memang bagi gua tuh diciptakannya begitu kok, didesainnya satu persatu kok, satu-satu, nggak bisa tuh lu bisa semuanya. Jangan karena di zaman ini kita bisa punya lebih banyak akses ke banyak hal, kita bisa dihadapkan oleh banyak pilihan kayak gitu, kita akhirnya main-main dengan pilihan itu kayak gitu, main-main nggak mau rugi kayak gitu, mau mendapatkan segala sesuatunya ya nggak bisa kayak gitu, karena kita memang manusia terbatas, dalam artian memang segala sesuatunya terbatas ya, belajar hidup di dalam keterbatasan, nggak bisa lu miliki semua pilihan, mesti pilih salah satunya. Nah yang kayak gitu, nah itu yang menurut gue tuh mesti belajar lah. Lu tahu dari mana lu orang yang setia kalau lu memang ya lu ngomongnya setia sama 2 orang tapi setianya kayak gitu. Itu kan kagak setia. Setia kan berkomitmen ya, walaupun apapun tantangannya kayak gitu-gitu, satu orang. Nah itu sih.
Oke Bang, Gitu, conclusion dari Bang Alex gimana? Aku akhirnya melihatnya begini ya, kalau ditanya tadi jawaban singkat. Jadi menurut Abang, friend with benefit itu gimana? Ya salah, udah gitu aja. Terus gimana alasannya? Gimana mengertinya? Ya kita mesti memahami apa yang benar. Jadi kadang-kadang memang yang salah itu kelihatan benar kalau kita sendiri tidak punya kebenarannya sendiri, apa yang benar itu. Dan bertumbuh dalam kebenaran, aku pikir itu perjuangan seumur hidup kita, kenal Tuhan gitu ya. Dan hati-hati dengan propaganda yang yang disebut dengan benar itu bukan kebenaran itu bukan karena banyak yang follow. Kebenaran itu bukan karena banyak follower, bukan karena banyak yang nge-like, bukan karena banyak yang yang setuju, tapi kebenaran itu harus punya standar melampaui itu. Kalau memang itu disetujui karena benar, puji Tuhan gitu ya. Tapi makanya aku pikir ya mungkin podcast kita atau mungkin teman-teman dengan membaca buku-buku yang baik, mendengar pemaparan yang baik, kita bisa kritis melihat zaman. Karena jangan-jangan yang selama ini dianggap benar, ternyata waktu didalemin lagi, enggak kok. Dan gue bersyukur satu sisi bahwa kekristenan bertumbuh sebenarnya di dalam konteks tanda kutip ya, atau penulisan kitab suci kita di khususnya perjanjian baru begitu ya, itu konteksnya itu banyak ke minoritas. Jadi bagi gue menarik tuh. Bayangkan kekristenan itu minoritas di abad pertama. Tapi ajaran moralnya tuh tinggi banget. Jadi bayangkan semua orang misalnya setuju perbudakan atau mungkin setuju dengan seks yang bebas, tapi Alkitab bilang dengan jelas gitu ya, hati-hati, jangan lakukan ini dan itu. Jadi kayaknya memang nggak populer, pandangannya nggak populer, nggak banyak yang ngikut gitu. Umumnya orang ngikut yang lain, tetapi kebenaran itu bukan karena semua orang ikut yang itu lalu itu jadi benar, tapi apa sih yang kata Tuhan yang menciptakan kita atau mendesain kita. Jadi aku pikir sih kita butuh cultural analisis yang baik ya. Atau mungkin kalau pakai bahasanya Ernest tadi, kita perlu membedah setiap jenis cerita-cerita kehidupan yang membingkai kehidupan manusia saat ini supaya kita bisa lebih peka. Nah, mungkin kapan-kapan di podcast yang lain kita bisa bahas ya, gimana sih menelaah, mengetahui ini benar apa tidak sih, jangan-jangan gue hidup dalam kebohongan nih, gitu. Jadi, ya itu sih, Nov, kalau yang gue pikir penting untuk kita ingat. Oke, nah nanti teman-teman kita akan ngebahas minggu depan, kita akan ngebahas sesuatu hal yang baru, yaitu adalah ngomongin tentang udah bosan nggak sih kalian yang usianya di atas 25 tuh ditanyain kapan nikah? Nggak, ya nggak sih? Lu pernah juga nggak sih Bang ditanyain kayak gitu? Buat gua yang menikahnya umur 30-an, wah, gua udah puas tuh ditanyain dulu. Nah, jangan dijawab dulu Bang. Itu akan kita bahas di podcast kita minggu depan. Jadi jangan sampai teman-teman lupa untuk tetap saksikan podcast kita di mana, Nas? Gua ngambil alih nih. Pertanyaan Bang Alex. Kalau di Spotify kita juga ada kayak gitu di Friendsound. Nah, kalau IG kita, Instagram kita di friendsound.id. Bener ya, .id bukan sih? Iya kan, .id ya. Udah lupa ya. Parah banget. Nah, saatnya kita untuk undur diri dari layar kaca, dari podcast kita, dan sampai minggu depan ya teman-teman ya. Dan bye-bye. Bye.